Aceh, laksana seorang gadis rupawan yang menjadi incaran banyak pemuda sejak dahulu kala. Walaupun telah lama dipinang oleh lelaki yang bernama Indonesia, namun jalinan kasih indah yang pernah terjalin dengan Malaysia ternyata tidak mudah untuk dilupakan hingga kini. Umpama tersebut tidaklah berlebihan untuk disanding dengan kondisi Provinsi Aceh hari ini. Panorama alam yang indah, adat istiadat dan budaya Islam yang kental, serta sumber daya alam SDA yang berlimpah ruah telah menyebabkan daerah ini menjadi rebutan dari dahulu kala. Saudara mertua, banyak daerah yang ingin menaklukkan hati Aceh, namun Indonesia lah yang berhasil meminangnya. Dalam deretan sejarah, cuma Malaysia yang sempat memiliki kisah kasih yang indah dengan Aceh. Sedangkan saat Aceh dekat dengan pria berambut pirang, yaitu Belanda antara 1873 hingga 1904, dan pria bermata sipit negara Jepang sekitar tahun 1942. Aceh justru banyak menderita. Saudara mertua, cinta Aceh antara Malaysia awalnya diperkirakan mulai abad ke-16 setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Sebenarnya bagi orang Aceh, negeri Malaka atau Malaysia tidaklah asing. Kerajaan Aceh Darussalam bahkan pernah terlibat perang dengan Portugis selama 130 tahun, dimulai dari tahun 1511 sampai 1641, hanya untuk membebaskan daerah tersebut dari jajahan Portugis. Saudara mertua, menurut sejarah Malim Dagang, Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636 dengan armada Cakradonyanya berhasil membebaskan Sumatera dan semenanjung tanah Melayu dari penjajahan Portugis dan menjadikan bagian dari kerajaan Aceh. Laksamana Malim Dagang berhasil mempersatukan wilayah Sumatera dan semenanjung tanah Melayu. Saudara mertua, dari peristiwa tersebutlah kemudian tercipta hubungan harmonis antara Aceh dengan Malaysia, baik pertukaran etnis hingga budaya. Hingga saat ini ada banyak etnis Melayu yang tersebar di Aceh. Demikian juga sebaliknya, hubungan ini sedikit renggang ketika Belanda dengan politik adu dombanya menancap kukunya di Aceh. Namun hal ini tidak mampu memudarkan cinta kasih Aceh dengan Malaysia. Sedangkan kisah Aceh dengan Belanda terjalin pada tanggal 26 Maret 1873. Saat itu Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel Van Antwerpen. Sekitar 8 April 1873, pasukan Belanda mendarat di pantai Cermen di bawah pimpinan Johan Herman Rudolf Kohler dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baitur Rahman. Jenderal Kohler saat itu membawa 3.198 tentara, sebanyak 168 diantaranya para perwira. Perang Aceh adalah perang Kesultanan Aceh melawan Belanda dimulai pada 1873 hingga 1904. Kesultanan Aceh menyerang pada 1904, tapi perlawanan rakyat Aceh dengan perang gerilianya terus berlanjut. Dengan kata lain, dengan rentan konflik yang lama tersebut, tidak ada masyarakat Aceh yang hidup saat itu mengaku senang atas kehadiran pria berambut pirang tersebut. Terakhir, Aceh juga sempat berkenalan dengan pria sipit dari Jepang. Menurut berbagai sumber, pada tanggal 12 Maret 1942, pasukan tentara Jepang mendarat pertama kali di pantai Kuala Buga, Kecamatan Perlak, Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya menyebar seluruh penjuru Aceh Timur dan daerah sekitarnya. Saudara mertua, masa penjajahan Jepang walaupun tidak berlangsung lama, namun membawa akibat penderitaan yang cukup memprihatinkan. Seluruh rakyat hidup dalam kondisi kurang pangan dan sandang, disertai dengan perlakuan kasar dari bala tentara Jepang terhadap rakyat yang tidak manusiawi. Akibatnya timbullah perlawanan atau pemberontakan rakyat. Setelah Hiroshima dan Nagasaki di kota Jepang dibom atom oleh pasukan sekutu pimpinan Amerika pada tanggal 10 Agustus 1945, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat. Kemudian setahap demi setahap mereka meninggalkan Aceh. Masa-masa inilah Aceh menjalin cinta kasih dengan Indonesia hingga akhirnya menerima lamaran dan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Saudara mertua, tetapi di luar pembahasan tersebut, menurut pandangan ahli sejarah, Indonesia masih seringkali cemburu ketika membahas persoalan Aceh dan Malaysia. Pasalnya,
dalam sejumlah kasus seperti ide Gayang Malaysia yang dikobarkan Presiden Soekarno dan isu mencuri budaya yang sempat terjadi di tanah air justru ditanggapi dingin oleh rakyat Aceh. Hal inilah yang perlu dibahas secara lebih detail sehingga tahu akar persoalan yang terjadi. Saudara Mutua, faktor sejarah dekatnya Aceh Malaysia. Faktor kedekatan sejarah yang panjang dinilai telah menyebabkan mayoritas masyarakat Aceh mencintai negara jiran Malaysia. Sikap romantis antara masyarakat Aceh dan masyarakat Malaysia dianggap juga tidak pernah luntur walaupun pemerintah dari kedua negara ini sedang terlibat perang dingin. Hal ini terungkap dalam seminar sehari sejarah antara bangsa dengan tema hubungan Aceh dan Kedah dan lintasan sejarah yang dilaksanakan oleh program studi prodi sejarah FKIP Unsia di ruang auditorium setempat beberapa waktu lalu. Saudara Mutua, seminar ini diikuti oleh ratusan mahasiswa dari berbagai kampus. Hadir juga Pak Menteri dalam seminar tersebut adalah Profesor Madya Dr. Muhammad Isa bin Othman dari Majelis Kebudayaan Negeri Kedah Malaysia dan Datuk Dr. Haji Wan Samsudin bin Moh Yusuf sejarawan Malaysia. Sedangkan untuk pemerhati lokal hadir Dr. Mawardi Umar, Muhammad Hum, Dr. Husaini Ibrahim MA dari Prodi FKIP Sejarah Unsia. Saudara Mutua, saat ide Gayang Malaysia yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 3 Mei 1964, seluruh rakyat Indonesia panas kecuali Aceh. Demikian juga dengan ide Gayang Malaysia yang dikobarkan pada pertengahan 2010 lalu. Seluruh daerah di Indonesia lagi-lagi menjadi panas kecuali daerah Aceh. Ini membuktikan betapa dekatnya emosional Aceh dengan Malaysia, ungkap Rektor Unsia Profesor Darni Muhammad Daud saat membuka acara. Menurutnya, kedekatan Aceh dan Malaysia terjadi karena memiliki sejumlah kesamaan, baik dalam hal kebudayaan, agama, serta intelektual. Kedekatan ini semakin dieratkan dengan adanya penaklukan Kerajaan Kedah, Malaysia oleh Sultan Iskandar Muda dari Aceh. Saudara Mutua, kesamaan-kesamaan inilah yang membuat mayoritas dari orang Aceh begitu dekat dengan Malaysia, tandasnya. Sementara itu, Profesor Madya Dr. Muhammad Ihsan bin Othman yang dihadirkan sebagai pamateri dari Majelis Kebudayaan Negeri Kedah Malaysia menambahkan bahwa hubungan Aceh dan Malaysia sudah terjalin begitu erat dan terbina sejak lama. Bahkan sejumlah nama daerah di Malaysia menggunakan nama Aceh, demikian sebaliknya. Saudara Mutua, ada daerah di Malaysia yang bernama Gampung Aceh. Demikian juga ada Desa Kedah di daerah Aceh. Kesamaan ini bukan terbentuk karena sendirinya, melainkan karena hubungan sejarah yang panjang, tandas dia. Saudara Mutua, di luar seminar tersebut menurut berbagai sumber, keturunan Aceh berdiam di sekitar Pulau Penang, Kedah, dan Perak. Mayoritas dari warga ini disinyalir juga masih mengajarkan bahasa dan adat istiadat Aceh kepada generasi muda mereka. Keturunan Aceh ini juga dilaporkan menguasai hampir sebagian besar sektor-sektor perekonomian di Malaysia. Rata-rata toko kelontong di Malaysia dikuasai oleh masyarakat Aceh. Ini disebabkan masyarakat Aceh memegang peranan yang sangat penting di Malaysia hingga kini, ungkap Maimum Lukman, dosen FKIP PPKN Unsiah yang sempat menempuh pendidikan magister di negeri jiran Malaysia. Tidak hanya itu, lanjut dia, sejumlah pejabat penting di Malaysia saat ini juga merupakan keturunan asli Aceh. Namun karena telah lama berdiam diri di negeri jiran tersebut serta mengubah status kewarganegaraannya, mereka akhirnya memperoleh kepercayaan untuk menduduki jabatan tinggi. Saudara Mutua, tetapi para keturunan Aceh di Malaysia tetap menjalin hubungan baik dengan para pendatang baru dari Aceh. Bahkan masyarakat Aceh yang terlibat kasus hukum di Malaysia karena menjual ganja tetap diberikan keringanan hukumannya, jelas Maimun. Saudara Mutua, salah satu warga keturunan Aceh yang tenar di Malaysia adalah seniman kondang P. Ramli. Siapa yang tak kenal P. Ramli? Dia lahir di desa Melasah Alu, kecamatan Muara II, Luk Sumawe, yang kemudian tenar di Malaysia. Sebenarnya ada belasan pejabat lain di Malaysia, namun sulit untuk melacak satu persatu. Saudara Mutua,
Keterikatan Aceh dengan Malaysia tidak hanya terasa di negeri jiran, tetapi juga di Aceh sendiri. Sebagai contoh, saat berlangsungnya final Piala AFF Asia Tenggara antara Malaysia dengan Indonesia, hati masyarakat Aceh justru mendua. Tidak sedikit masyarakat Aceh yang mendukung Malaysia yang seharusnya adalah musuh dari timnas Indonesia. Hal ini menandakan adanya keterikatan batin antara Aceh dengan Malaysia hingga kini. Para pemimpin kita saat ini sebenarnya sangat sadar akan hal ini. Namun selama kedekatan ini dinilai tidak membawa kemudaratan bagi kesatuan negeri ini, maka dianggap adalah hal yang wajar. Saudara mutua, sejarah sebagai cermin pembangun mesranya hubungan Aceh dengan Malaysia adalah romantisme masa lalu yang seharusnya menjadi pelajaran penting bagi bangsa kita saat ini, di mana Malaysia yang sebelumnya adalah bagian dari kerajaan Aceh ternyata mampu berkembang jauh lebih maju dari induknya sendiri. Sedangkan membandingkan daerah Aceh dengan negara Malaysia saat ini bagaikan membandingkan langit dan bumi. Antara kedua daerah ini terdapat sejumlah kesenjangan yang sangat jauh berbeda, sehingga sulit bagi pemimpin kita untuk saat ini untuk mengatakan bahwa Malaya pernah menjadi bagian dari kerajaan Aceh Darussalam. Saudara mutua, namun bukanlah hal yang mustahil untuk membangun Aceh hari ini sejajar dengan negara Malaysia di masa yang akan datang. Paling tidak dibutuhkan ketekunan dan keikhlasan yang lebih dari para pemimpin kita untuk segera berbenah setelah 31 tahun dilanda konflik sampai sekarang. Sejarah telah mencatat bahwa Aceh yang dahulu telah mampu menunjukkan jati dirinya pada dunia dengan wilayah kekuasaannya hingga ke Malaya. Di saat zaman masih serba sederhana, kerajaan Aceh justru telah mampu berbicara banyak dengan menunjukkan kepiawaiannya dalam menguasai Asia Tenggara. Saudara mutua, sejarah kemegahan kerajaan Aceh di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda seharusnya menjadi pacuan semangat yang lebih bagi pemimpin Aceh hari ini untuk melakukan hal yang serupa untuk Aceh ke depan. Jika dulu bisa, kenapa saat ini tidak? Pertanyaan inilah yang harus dijawab oleh generasi muda Aceh hari ini dan membangun bangsa Aceh ini. Sekian dan terima kasih.